hadirnya kita di sini sebenarnya juga ada beberapa dari manajer juga ingin menanggapi sih beberapa polemik. Berita yang menurut keluarga itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, yang pertama adalah tanggapan atas pernyataan dari Umi Afif Piliang. Oke. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya gitu. Cuma kan kalau sampai pada saat ini kita nggak tahu nih. Iya dong, kayak random person gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak keluarga diwakili oleh kami, kuasa hukum juga ingin menegaskan bahwa hingga pada saat ini domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami, tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya gitu. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga juga kami menduga memang ada motif buruk di balik ini semua yang menyerang klien kami, dan memang ada para pihak-pihak yang memang sengaja mencari panggung atas peristiwa ini. Dan yang terakhir adalah terkait poligami. Nah, ini pasti teman-teman nunggu semua, poligami. Saya, kuasa hukum, beserta dengan keluarga, tidak menjustifikasi siapapun nih. Ini saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ya, tidak menyudutkan siapapun ya. Yang pertama, seorang suami mempunyai istri, punya anak. Oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami. Ilustrasi ya. Oke, punyalah istri kedua. Poligami sah demi hukum. Punya anak. Nauzubillah min dzalik, kemudian hari suami ini jatuh miskin dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, istrinya pergi nih sama anaknya. Dan istri ini telah menikah 3 kali setelah dari pria ini. Ini kayak novela ilustrasi aja. Tanggapan kita ilustrasi aja. Oke? Nah, sekarang saat sang laki-laki ini telah bangkit didampingi oleh anak dan istrinya, istri ini hadir namun tidak memberikan anaknya. Hadir juga minta tanggung jawab, tapi setelah nikah 3 kali. Jadi kami tidak ingin menanggapi, hanya ingin mengilustrasikan saja, tapi tidak menjustifikasi siapapun. Oke, yang terakhir, kami kuasa hukum dan keluarga menyampaikan ucapan dari keluarga adalah terima kasih support yang sebesar-besar dari wartawan juga, halayak ramai masyarakat atas support selama ini. Namun kami memohon dengan sangat untuk sudi kiranya mempertimbangkan sebelum mempublikasikan, dikarenakan memang saat ini beberapa anak dari klien yang memang masih di bawah umur tertekan dengan ada peristiwa ini. Tertekan memang. Dan kami sekali lagi saya menegaskan, peristiwa itu, pernikahan itu ada memang. Sah memang. Ya Mas ya? Ada memang. Tapi dengan tegas saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu kehilafan semata atau kurangnya baca buku semata. Itu aja. Dan terakhir, kami menghimbau kepada seluruh pihak, baik pihak yang kelihatan dan makhluk gaib pun, agar berhenti untuk mencari atau membuat berita buruk terkait yang menyerang klien kami. Apabila masih ada 3 hari dari press conference ini, kami akan menempuh gugatan hukum. Itu sih. Bang, Mas, kan ini kan terkait tadi yang Abang bilang kan bukan kalau menurut saya bukan masalah perceraian, karena laporan polisi sudah ada terkait penelantaran anak, dugaan penelantaran anak. Nah, itu seperti apa Bang tanggapannya? Apa ada penelantaran anak? Katanya tidak dikasih nafkah juga kan selama ini. Ya. Bang, mungkin nambahin dulu Bang sedikit sebelum jawaban itu. Tadi kan bilang istri keduanya ini meninggalkan
meninggalkan suami ya. Saya ilustrasi ya bro, Iya, nggak justifikasi. Nah, Oke. dalam ilustrasi itu sudah terjadi perceraian belum sebelumnya? Gini, karena kami mengilustrasikan, oke, saya rasa laporan tersebut sudah ada lawyer dari keluarga, namun bukan saya yang tunjuk. Tapi mungkin saya mewakili keluarga dan saya juga bukan yang mengurangi tawadu saya juga praktisi hukum. Oke. Kalau namanya anak ditelantarkan itu dari umur perpisahan perceraian, bukan pas anak itu lewat mumayyiz. Mumayyiz itu dalam Islam itu lewat masa akil baliknya. Ini udah 17 tahun dilaporin penelantaran. Yang mana yang telantar? Mak yang telantar, anak yang telantar. Nah itu jadi saya nggak mau lewat lebih jauh karena itu memang udah ada lawyernya, itu aja sih. Iya, soalnya kan dugaannya kan dari Baik. awal, dari Iya. lahir tidak diberi nafkah itu. Karena tidak ada maksudnya itikat baik gitu kan, sampai akhirnya sempat ke LPAI dan akhirnya melapor ke polisi kan jalurnya. Nah, itu karena nggak ada tanggapan dari Pak Halilintarnya gitu, katanya kayak gitu. Saya rasa, nih saya jawab bukan kepada materi hukum ya. Saya rasa secara logika berpikir aja. Itu laporan dari Oktober kalau nggak salah sih, dipegang oleh rekan saya juga dari Oktober. Kalau memang unsurnya sudah penuh, penelantaran itu beda bro, nggak kayak kasus lainnya. Putus cerai ada misalnya nafkah hadonahnya nggak ditepati, langsung penelantaran itu ditahan. Kenapa berlama-lama? Berarti kan unsur tidak terpenuhi. Saya rasa juga penyidik profesional lah, punya skill yang luar biasa lah saya rasa. Dan saya rasa kenapa itu tidak berjalan ya tanya ke penyidik. Bener dong Mas? Bener dong, itu kan kenapa? Kalau nggak bergulir, harusnya kan ditangkap itu Mas. Anak ditelantarkan loh. Ya dong, biologi kan jangan mau enaknya aja, anaknya juga dirawat dong. Tapi kalau sampai dilaporkan ke polisi nih, bener dong? Dan polisi tidak mengambil langkah apapun, penahanan tidak ditempuh, berarti apa? Yaitu kembali ke kepolisian lagi. Tapi tidak ada itikat baik dari kedua belah pihak, mungkin ada runding bersama atau mungkin Pak Halilintar mengakui nggak kalau itu anaknya. Kalau selama ini kan kita tahu Pak Halilintar mengakui cuma 11 anak gitu. saya rasa gini Mbak, ada yang private confidential juga dari sebuah keluarga. Tapi kalau hingga pada saat ini kita mengacu pada putusan pengadilan aja. Apa Bang hasilnya? Kan gini, itu kan sudah dilaporkan oleh rekan saya, sedang bergulir prosesnya. Namun keluarga mengakui itu memang anak dari keluarga Halilintar. Memang, tapi untuk lebih dalam, mohon maaf tanpa mengurangi hormat, saya rasa setiap keluarga punya polemik masing-masing dan itu juga anak mungkin kondisi psikisnya harus kita jaga juga gitu. Dan saat ini juga kondisi dari klien juga punya anak yang masih kecil juga. Saya rasa kami mohon kepada rekan media untuk dijaga itunya sih. Kak Anas sudah pernah bertemu Mbak Happy dan anaknya belum? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti pertemuan itu pasti kan udah musyawarah keluarga ya. Saya rasa ada yang terbatas diberi informasi kepada kuasa juga ada yang terbatas juga. Bang, tudingan lain dilontarkan juga kepada Pak Halilintar katanya sama istri pertamanya ya. Katanya Mbak Happy ini dari awal menikah itu katanya bisa dibilang dijadikan ART atau pembantu selama menikah. Itu seperti apa Bang? Saya kalau klien sih nggak sampai cerita sedalam itu ya. Kalau saya nggak cerita dalam itu. Cuman kalau biologik sih Mas, kalau dinikahin jadi ART sih Mas, cerainya nggak hampir 4 tahun lah Mas. Langsung sebulan cerai langsung lah itu. Ya kan? Saya rasa logikanya itu. Cuman hingga pada saat ini klien memang ya kalau memang ingin bertemu ya. Ditunggu kok seperti saya bilang tadi, kutipan saya di poin B tadi bahwa domisili kami tidak pernah berubah, asal usul klien kami tidak pernah berubah. Jadi kalau memang ada yang minta pertanggungjawaban, datang. Ada yang diutangin, datang. Ada yang ditipu, datang. Tapi Pak Anas dipanggil 6 kali sama pihak LPAI tidak pernah datang. Saya rasa kan gini Mbak, lucunya itu kan seperti ini, yang nggak datang disebutkan, yang datang kan nggak disebutkan. Jadi Pak Anas pernah datang? Kalau datang kantor polisi pernah Mas ya? Pernah. Sekarang kan gini Mbak, saya rasa LPAI itu kan konseling ya, konseling juga kan maksudnya, dan juga bukan jalan tali kasih yang bisa mempersatukan polemik yang sudah lama terjadi gitu loh Mbak. Tapi sebagai warga negara yang baik, klien saya telah memenuhi panggilan polisi. Yang ke LPAI gimana Pak? Saya rasa Mbak kalau ke LPAI itu saya rasa gini, itu kan rujukan ya Mbak ya. Iya. Dan kalau klien kami punya private psikiater sendiri, saya rasa tidak mewajibkan untuk datang ke LPAI gitu. Itu sih. Bang, tuding. Foto yang diunggah juga sama makhluk gaib itu. Iya, baik. Itu benar fotonya Pak Halilintar dan beserta istrinya atau gimana Pak? Gimana? Oh, oke. Sebenarnya nggak mau bahas terlebih lanjut sih, karena ini ada korelasinya dengan peristiwa yang sedang, dengan lawyer yang
rekan sejawat saya juga, dan peristiwa itu sedang bergulir juga di peristiwa hukum, jadi terbatas saya untuk menjawab itu. Tapi memang kalau foto itu benar, tapi tidak beserta dengan istri-istrinya itu. Ya kan, kadang-kadang kan kayak saya misalnya ada datang acara keluarga, ada bini lu, masa foto nggak boleh ya kan? Itu sih. Nah, tapi itu benar foto Pak Anop, Ibu Geni dan Umi Afif itu sendiri di dalam foto itu? Ya kalau gini Mbak, sebenarnya kalau klien saya membatasi untuk menjawab ini, cuman tergantung urgensi juga. Sedikit masalah memang klien saya itu mungkin dulu cukup mempunyai posisi strategis di sebuah perusahaan memang. Dan pada saat itu memang ada acara gathering. Jadi memang foto itu random. Makanya kan gini, kalau kita berbicara di sana tidak ada kepastian hukumnya kan ribet kayak gini kan. Makanya yang enak ya, makanya saya berani bilang bahwa itu malu gaib, laporkan aja. Karena kami apabila tidak ada terus bergulir, kami akan menempuh langkah hukum. Bang, mereka sendiri kan katanya teman lama di Jerman Bang. Artinya Pak Anop dan itu kan dulu sempat traveling ke Jerman gitu, dan Ibu Afif Umi Afif sendiri juga di sana memfasilitasi keluarga Pak Anop di situ untuk dakwah di Jerman kan, setaunya pihak sana tuh Pak Anop kan dulu pendakwah gitu. Apa? Saya rasa terbatas ya, kita nggak bisa jawab itu. Maksudnya ya gimana ya Mbak? Mungkin kalau misalnya ada majelis jalan berkunjung itu kan silaturahim wajar ya. Tapi kalau untuk sedalam itu, saya rasa saya belum dapat informasi akan hal itu gitu. Soal uang 40.000 euro yang dipinjamkan Umi Afif ke Pak Anop gimana? Nah itu, ini saya suka pertanyaan, saya tunggu-tunggu banget. Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Saya rasa kalau emang domisili luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam ke Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Dan memang, makanya kan saya bilang, statement saya sebelumnya, domisili kami tidak pernah berubah. Kalau ada hadir. Oh klien saya ditutup pintunya, datang kantor saya. Selama kuasa belum dicabut. Ya kan, karena saya juga mendapatkan kuasa akan hal itu gitu loh. Karena klien saya bingung Mbak, terus terang gini, kalau seorang pengusaha itu ya, yang punya citra baik, terus dibilang berhutang, terus nggak bayar, itu kan sedikit memberikan dampak buruk. Namun alhamdulillahnya semua rekan dan partner dari klien saya juga tidak berdampak akan hal itu sih. Itu aja sih yang perlu saya tegaskan, bahwa pada halayak ramai saya rasa masyarakat bukan mempunyai edukasi yang baik lah. Orang ngutang, memberikan pinjaman, terus dia tidak berani menunjukkan wujud aslinya. Oke, tapi benar nggak Pak Anop minjem uang itu? Makanya saya tantang. Klien saya pun bingung Mbak. Kalau memang ada, hadir dibayar. Ada, hadir dibayar. Tapi kalau nggak ada, dengan apa yang dilakukan, bilang-bilang utang belum bayar, menghujat rame-rame, kita ngapain? Kan itu kan nggak, it's not quite balance gitu kan. Kalau ditanya utang dibayar apa enggak? Nah saya tanya, kalau misalnya ternyata utang itu nggak ada, kita ngapain? Coba tanya ke dia gimana ke kita. Itu aja sih Mbak. Gitu. Cuman klien saya memang sampai hingga pada saat ini membuka pintu musyawarah yang sebesar-besarnya. Tidak ingin menambah musuh, tapi ingin menambah saudara, itu aja sih Mbak. Bang, sampai ini Bang yang belum saya tangkap tuh, ini kan tadi Abang bilang si Umi Afif ini kan makhluk gaib. Iya. Kan tidak pernah menampakkan dirinya. Nah, tidak pernah menampakkan dirinya karena memang ini fiktif dan sosok Umi Afif ini tidak pernah ada, atau memang nama Umi Afif ini hanya nama samaran, lalu orang aslinya ada? Saya pernah tanya sama klien saya, siapa Umi Afif ini? Klien saya bilang, saya lupa. Kalaupun saya tahu saya kepastiannya, saya akan berani bersumpah. Tapi saya, namanya manusia punya hilaf. Kita coba bareng-bareng kita telah. Nama saya Raditya Putra Perdana. Nama abang siapa? Semua punya nama. Umi itu panggilan ibu, seingat saya. Nggak tahu lah kalau kayak karena bapaknya gimana. Afif ini nama laki-laki setahu saya. Kalau kita muslimin, mohon maaf ya kalau saya keliru ya. Piliang ini fam dari orang Minang. Yang mana nama aslinya? Kan jadi tanya-tanya dong. Kalau perhutang nih, pihak pertama nama Raditya Putra Perdana SLM misalnya. Yang kedua namanya JJ misalnya. Telah berhutang melakukan sepakatan dengan menerangkan para pihak terlebih dahulu. Minjam uang 40.000 euro, pinjaman 5%, itu kan jelas. Nggak mungkin saya rasa di perjanjian Umi Afif Piliang. Oke, kita balik deh. Nama anaknya Afif,
nama emaknya Umi, apa bisa lo publikasi nama orang, jelek-jelekin orang pakai nama S non S kayak gitu? Ya dong, bener dong, kita logika aja, kita pakai logika deh. Kalau dibilang ada apa enggak orangnya, klien kan saya bilang, klien saya buka pintu 24 jam, alamat nggak pernah pindah, anaknya YouTuber terkenal berprestasi, ya hadirlah. Kalau nggak komenin kayak lagi YouTube tuh, gue mau ketemu sama lo, pasti diinin. Bang, Gitu sih. tapi benar nggak sih katanya satu kampung dengan Pak Halilintar? Itu saya nggak tahu. Saya kurang tahu misalkan hal itu. Mohon maaf dulu. Bang, terkait ini Bang, ada dugaan tudingan lain juga katanya yang mohon maaf yang jahat di sini katanya istri pertama Pak Halilintar gitu. Sejak awal menikah sampai akhirnya dia memutuskan untuk menggugat cerai Pak Halilintar gitu. Tanggapannya seperti apa, Bang? Kalau itu belum dapat ini ya, karena kan saya dapat kuasa jenderal misalnya dari Pak Halilintar, terus dikuasakan lagi sama anak-anaknya pun juga memberikan kuasa dari 11 memberikan kuasa kepada satu untuk menjadi saya. Jadi maksudnya kalau dari ibu, dari tante belum ada kabar apapun. Cuman maksudnya kalau itu kan lebih ke gibah ya kita ya maksudnya. Entah jangan tangga ya kan, entah gimana saya nggak tahu lah. Walam lemas, cuma maksud saya hingga pada saat ini belum sampai interview saya sama klien saya sedalam itu Mas. Oke. Gitu sih. Bang, yang menarik nih, tadi abang bilang kan yang bersangkutan 3 kali menikah ya, artinya 3 kali? menunggu Enggak, yang masa idah. Yang ilustrasi. Ya, ilustrasi ya. Seperti itu. Nah, artinya mengakui anak itu apa enggak sih Bang? Soalnya kan menurut laporan dari kepolisian, aktenya sendiri ada akte lahirnya. Tanggapannya gimana Bang? Gini, saya tidak membahas yang ilustrasi, tapi yang saya bahas sikap klien saya. Klien saya mengakui memang ada pernikahan. Klien saya mengakui bahwa itu ada anak. Polemik di luar ini kami tidak ingin membahas lebih lanjut. Kalau memang ada kesalahan, sudah pada ranah kepolisian. Kalau memang belum puas, silakan minta keterangan di pihak kepolisian gitu. Berarti artinya mengakui ya? Mengakui memang ada anak itu. Dari awal mengakui, dan seluruh anak dari Halilintar pun mengakui ya. Mengakui dengan ada adik itu mengakui. Mengakui gitu. Tapi soal nafkah belum tahu ya Bang ya, diberi nafkah apa tidaknya. Gini, sebenarnya kami punya dasar sih. Kan kita kalau kita berbicara dana hukum nih ada dasar ya, ada supplementary documents-nya. Ada kita punya, cuman akan kita pertunjukkan nanti. Karena kita kan masih ngasih nilai period nih, 3 hari nih. Apabila masih ada pihak-pihak yang terus menyerang kami akan mengambil langkah hukum. Tapi kalau untuk bukti itu kami punya. Ada ya. Ada. Berarti langkah selanjutnya ini maksudnya akan ada laporan polisi terkait yang goib itu atau ke Ibu Happy sendiri mungkin? Jawabnya. Lapor balik atau? Oke. Percaya nggak percaya, saya pun bingung. Klien saya ini hingga pada saat ini tidak mengizinkan untuk membuat laporan balik. Namun setelah ada rembuknya keluarga dari anak dan juga orang tua dan klien saya juga, dari para anak juga dengan orang tuanya ini, apabila 3 hari setelah press conference ini masih terus bergulir, maksudnya dari pihak yang para pihak ya, kami akan mengambil langkah hukum. Tapi langkah hukumnya apa, kami pertimbangkan lebih dahulu. Oh iya Bang, katanya ada istri ketiga juga Pak Halilintar Bang. Kalau itu nggak tahu, belum tahu. juga... Kan? Saya belum dapat informasi ke sana. Manajernya mungkin ada, belum. Manajernya kali punya istri 3 nih. Sepengetahuan abang berapa bang? Sepengetahuan saya, yang saya tahu sih tante Lenggogeni aja ya. Namanya Gian Halilintar. Ya, namanya Gian Halilintar cuma 1. Yang kedua ini baru mau kenalan Mbak kalau dapat kuasa ntar. Bang, mungkin 3 hari itu waktu untuk mediasi atau waktu untuk dari pihak sana buat membuka suara? Gini, kan tadi sudah saya bilang yang poin B tadi. Kita mau mediasi gimana? Rumah kita ada, pintu buka, nama ada, identitas jelas. Mau mediasi gimana? Jadi 3 hari ini setelah ada preskon ini, kan kita udah ngambil sikap nih. Ya dong, kita udah utarakan. Kalau masih bergulir terus nyerang memojokkan ya kita akan ambil sikap. Cuman sikapnya apa ya tergantung gimana ya, tergantung dari klien lah. Ini kan bisa dikatakan berbarengan ya Bang, antara si Ibu Happy dan makhluk gaib itu. Ada dugaan nggak sih Bang kalau memang ada yang menunggangi dua orang ini untuk menjatuhkan nama Halilintar sendiri? Ya kalau itu sih sebenarnya kalau ini jadi LP, kalian kami undang. Bukti tadi nafkah saya buka, indikasi ke sana saya buka. Namun karena klien saya ini, saya bingung juga ini baik banget ya, nggak mau nyerang balik ya. Jadi kita umpetin dulu.
Namun kalau ada, kau undang. Saya pasti itu. Tapi nafkah pernah dikasih bang? Ada lah bang, masa enggak? Makanya saya bilang, ada kan segini. Saya nggak mau mengikuti game dari makhluk gaib itu. Dia ngomong ada sangkut paut, tapi kan nggak ada buktinya. Saya akan ngomong nanti, tapi saya tunjukin buktinya. Gitu. Jadi kalau dia nunjukin bukti, saya tunjukin bukti. Jadi dia sama-sama enak gitu. Karena ini saya masih mempertimbangkan klien saya masuk ranah hukum apa enggak, bukti saya keep dulu. Gitu aja. Tapi kalau buktinya ada. Ada. Tapi pernah ketemu bang sama anaknya? Pernah ada. Dokumentasinya juga ada kok. Cuman nanti kita tunjukkan. Ada fotonya, ada di pesantrennya, ada, nanti kita tunjukkan. Ada semua. Oke. Bang mewakili keluarga. Ya, sepatu juga. Ada pesan apa, titipan apa, omongannya? Ya mudah-mudahan media lebih inilah ya, lebih berimbang lah dalam memberitakan ini kan, karena memang betul kata Bang Radit tadi, kita kan punya anak-anak kecil gitu ya yang sekarang lagi berperan memang mengharumkan nama bangsa gitu kan. Di sisi lain anak-anak lagi berkarya gitu kan, ujaran kebencian itu luar biasa, memang mengganggu lah ya secara psikis dan psikologi anak-anak semua. Selain itu curhat apa aja bang? Udah cukup lah, nanti diwakili sama Bang Bang, Radit. posisi keluarga sekarang di mana bang? Di Jakarta, di luar negeri kah bang? Ya kalau teman-teman lihat apa namanya vlog-vlog segala macamnya masih di luar. Bang, berarti terkait ucapan abang agar media bisa berimbang, berarti nggak menutup diri untuk biar kita, maksudnya kita untuk bertanya-tanya terus ya. Kadang kan Atta sendiri kan selalu bungkam saat ditanya itu kan. Ini saya mau jawab. Saya menyampaikan atas nama klien saya permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bukan tidak bermaksud untuk menjadi enemy dari media. Bagaimanapun juga profesi dari klien saya ini juga adalah harus jadi media darling. Karena bagaimanapun juga ya rekan media ini juga ibaratnya saudara yang tidak sedara dengan klien saya sewajibnya akan profesinya. Namun memang adanya berita-berita gini memang cukup mengganggu psikis mereka. Karena ada orang yang mentalnya kuat menghadapi hal ini, ada yang tidak gitu. Mewakili Atta dan Torik, mungkin yang lain-lain, Sai juga, semuanya mohon maaf, tapi hingga pada saatnya nanti mereka akan muncul kok. Oke. Agak-agak overlap boleh dikit ya. Sebenarnya ini udah lama kali, teror-teror kayak gini tuh udah lama. Cuman memang baru kali ini mungkin dapat attention dari media mungkin ya sebenarnya. Banyak loh terornya, cuman klien saya memang tidak mau menanggapi. Justru yang hadirnya saya di sini justru pelopornya tuh anak-anaknya. Kenapa anak-anak itu nggak tahan gitu? Contohnya masih sekolah, digosipin ya, paham lah gitu. Makanya kalau dijawab klarifikasi saya rasa nggak akan mungkin sih. Gitu Dari sih. kapan bang? Gimana? Dari kapan terornya, dari kapan? Ya nanti deh pas kita bikinnya. Kalaupun misalnya harus dimungkinkan membuat laporan polisi, kita akan undang. Kita jabarkan semua bukti, jadi biar lebih enak ngobrol. Oke. Oke.